saudara semuanya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada ayat 32, perlu untuk kita ketahui pada pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32, di sana Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana cara hidup manusia baru. Namun sebelumnya ia terlebih dahulu mengingatkan mereka akan sikap orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau sikap orang-orang Kristen pada waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka juga degil. Mereka juga perasaannya tumpul. Mereka serakah. Mereka memberikan hidup mereka bagi hawa nafsu. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang dihidupi oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kini, setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kepada mereka Rasul Paulus mengingatkan agar mereka menanggalkan hidup mereka yang lama, di mana hidup mereka itu dipenuhi dengan kecemaran. Itu harus mereka tanggalkan. Mereka harus beralih dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tidak lagi memberi kesempatan kepada si iblis. Mereka juga harus menanggalkan yang jahat dan hidup di dalam persekutuan. Orang-orang percaya tentu tidak dapat terlepas hidup berdampingan dengan sesama. Dan itulah yang diingatkan melalui ayat hari ini, di mana dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhannya, haruslah menyadari bahwa pengampunan yang dia peroleh bukanlah karena usahanya. Pengampunan yang dia peroleh bukanlah karena kebaikannya, tetapi hanya karena kasih setia Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, memberikan dirinya sebagai tebus kita manusia. Jadi itu adalah inisiatif Tuhan Yesus semata, sehingga kita menerima pengampunan daripadanya. Karena kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita yang selalu hidup berdampingan dengan sesama, apakah itu dengan orang-orang asing yang tidak seiman dengan kita, atau apakah kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang seiman di dalam persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentulah kita sebagai manusia menghadapi berbagai-bagai gesekan-gesekan, apakah itu perbedaan cara pikir, perbedaan sikap, perbedaan gaya berbicara, dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita atau akan membuat terjadinya gesekan-gesekan antara diri kita dengan orang-orang lain. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita melalui firman-Nya ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi
hidup seperti hidup yang lama, kita telah menanggalkan semua itu. Walaupun terjadi gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan, maka firman Tuhan mengatakan di sini, marilah kita membangun persekutuan yang dilandasi dengan saling mengampuni, lalu kemudian kita juga membangun kasih mesra satu dengan yang lain, lalu kemudian kita ramah satu terhadap orang yang lain. Dan dasar kita melakukan semuanya itu adalah karena kita menyadari bahwa kita telah menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan oleh karena kasih setianya yang telah mengampuni kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini, di mana Tuhan mengajak kami melalui firman-Nya agar kami orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan mau membangun persekutuan di dalam Tuhan. Kami ramah satu dengan yang lain, kami juga saling mengampuni. Tuhan Yesus, bila kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mampu. Tetapi biarlah Tuhan juga mendampingi kami selalu sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam persekutuan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.